Peringatan keras dari Selat Bali. Tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menambah lagi catatan buruk penyelenggaraan transportasi laut. Kapal yang mengangkut 65 orang, 53 penumpang, dan 12 awak kapal, serta 22 kendaraan tenggelam dan hanyut dalam waktu kurang dari 20 menit setelah berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali pada Rabu malam. Insiden yang diawali dengan gangguan mesin itu menewaskan sedikitnya 6 orang. Hingga Jumat sore, sebanyak 30 penumpang masih dalam pencarian, sedangkan sisanya telah ditemukan selamat. Dari pemberitaan Kompas, Selat Bali dikenal sebagai perairan yang unik. Terimpit di antara dua pulau, Jawa dan Bali, adalah salah satu penyebab arus di selat ini kuat. Perairan ini juga diketahui memiliki banyak palung dalam. Faktor-faktor tersebut ditambah pengaruh pasang surut Samudra Hindia dan Laut Jawa, menyebabkan risiko pelayaran di Selat Bali pun meningkat. Tragedi kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya bukan yang pertama terjadi di Selat Bali. Harian Kompas mencatat rentetan kecelakaan kapal di Selat Bali sejak 1980-an. Kasus serupa sebelumnya adalah tenggelamnya KMP Rafflesia II pada 2016 akibat kelebihan muatan, dan KMP Yunisi pada 2021 yang terseret arus deras serta dihantam ombak setinggi 3 hingga 5 meter. Terkait KMP Tunu Pratama Jaya, fakta awal yang muncul menunjukkan ada faktor teknis, yaitu gangguan mesin diikuti pemadaman total sebelum kapal hanyut dan tenggelam. Kejadian pada Juli ini pun turut memantik alarm lain, yaitu dugaan kurangnya antisipasi penyelenggara penyeberangan kapal menghadapi lonjakan aktivitas di tengah libur sekolah. Bali selama ini menjadi destinasi utama wisata Indonesia dan pasti diserbu wisatawan di setiap musim liburan. Panggilan darurat KMP Tunu Pratama Jaya pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat diikuti blackout pada pukul 23.35, menunjukkan respon cepat kru. Tetapi langkah darurat berikutnya diduga tidak cukup responsif atau cepat dalam mencegah bencana yang lebih buruk. Pemerintah harus tegas. Pengawasan kelaikan kapal harus diperketat, memastikan tak ada kapal beroperasi dengan risiko teknis. Pelatihan tanggap darurat bagi awak kapal harus diintensifkan, termasuk simulasi evakuasi saat kondisi laut buruk. Terkait manajemen muatan barang, penting menekankan pengikatan kendaraan yang baik guna mencegah pergeseran muatan yang dapat mengganggu stabilitas kapal. Yang tak kalah penting, sistem peringatan dini terkait cuaca buruk harus diperkuat dengan koordinasi yang lebih baik antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, operator kapal, dan otoritas pelabuhan. Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya harus menjadi titik balik untuk menjamin keselamatan penyeberangan laut, membawa sukacita dan kebaikan, bukan duka cita dan nestapa. Mari kita lihat informasi di Harian Kompas Sabtu 5 Juli 2025, ada judul besar terkait pencarian korban terkendala arus dan juga cuaca. Hingga Jumat petang, tim pencari di darat, laut, dan udara belum menemukan korban terbaru KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dan upaya pencarian penumpang serta awak yang menjadi korban tenggelamnya kapal penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali ini terkendala oleh cuaca buruk begitu ya. Dengan demikian jumlah korban yang ditemukan meninggal ataupun hidup belum ada perkembangan. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam setelah mengalami kebocoran mesin dan 30 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia dan masih ada sejumlah orang yang terus dicari hingga pagi hari ini. Kita bergeser ke bagian kiri, ini terkait dengan anggaran negara, proyeksi ekonomi dikoreksi, APBN disusun realistis. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati penyusunan asumsi makro dan postur dasar anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini diturunkan, sementara defisit fiskal diperkirakan melebar. Untuk menutup defisit, pemerintah akan menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL guna menghindari tambahan beban utang. Persetujuan ini diberikan Badan Anggaran
atau Banggar DPR dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Banggar DPR Said Abdullah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio di Kompleks Parlemen pada Kamis malam. Kita lihat lagi bagaimana informasi di halaman muka. Ada juga terkait dengan foto berita di bagian bawah ya, antrean pencari kerja di Jakarta. Ini kita bisa lihat bagaimana ramainya giliran untuk wawancara di salah satu toko elektronik di Jalan Lenteng Agung pada hari Jumat kemarin. Para pencari kerja ini mengantre sejak pukul 6 pagi. Toko ini membuka lowongan pekerjaan pada berbagai posisi dan juga menggambarkan sebenarnya bagaimana kondisi pencarian kerja di ibu kota. Informasi ini dan sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini di Sabtu 5 Juli 2025 atau mengakses di kompas.id. Sudah 2 hari keluarga korban kapal tenggelam di Selat Bali masih bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Maria Ulfah, pelopor kesetaraan gender Indonesia, dikenal sebagai tokoh penting di era kemerdekaan. Dedikasinya membela hak-hak perempuan membuat Maria Ulfah ditunjuk sebagai Menteri Sosial di Kabinet kedua Sultan Syahrir. Perempuan-perempuan Nusantara, Maria Ulfah, Menteri Perempuan pertama, Minggu 6 Juli pukul 9